Di antara 3 bulan tadi Ustadz, ada Muharram, Dzulhijjah dan juga Ramadan. Ini ada satu persamaan, yaitu ada puasa di sana ya Ustadz, ya. Nah, perbedaan 10 hari. 10 harinya. Nah, itu ada di sana juga ada puasa Arafah juga. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan tentang 10 hari pertama terlebih dahulu Ustadz, silakan. Sudah ada sahabat Subhi yang ada di Pituru yang sudah bertanya nih Ustadz mengenai kurban ini Ustadz, ya. Tadi kita memang belum membahas tentang sana ya Ustadz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bolehkah saya meniatkan kurban untuk kakek saya yang sudah meninggal? Karena kakek saya mu'alaf 5 bulan sebelum meninggal dan seingat saya belum berkurban. Semoga Allah muliakan Ustadz dan keluarga. Jazakumullah khair Ustadz. Dari sahabat Subhi yang ada di Pituru, moga Ustadz. Terima kasih sahabat Subhi yang menanyakan bahwa bagaimana kurban untuk kakeknya yang mu'alaf. Jadi intinya menanyakan beramal soleh untuk orang yang sudah meninggal dunia, baik itu mu'alaf maupun tidak masalah. Tapi yang jelas itu kan muslim, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi saya tidak akan membedakan mu'alaf maupun bukan. Wong kadangan sudah muslim lebih dari 20 tahun masih dikatakan mu'alaf. Ya benar. Padahal ilmunya sudah luar biasa. Karena kebanyakan orang-orang yang cerdas itu mereka hijrah ke Islam. Tapi kalau Islam itu keluar itu murtad itu bukan karena kecerdasannya, bukan karena menemukan kebenaran beragama, tapi mungkin karena harta, tahta, atau wanita. Itu mudah kita jumpai, tentunya tidak semua. Ya. Terima kasih Mas Subhi. Jadi berbicara tentang amal soleh seorang anak, seorang cucu maupun berikutnya, artinya buyut, canggah dan sebagainya, udek-udek ganteng sewu. Ini kalau mereka itu beramal soleh, ini secara otomatis bapaknya, mbahnya, mbah buyutnya yang sudah meninggal pun akan mendapatkan kebaikan. Ini yang harus kita pahami, begitu rahmatnya, kasih sayangnya di dalam Islam dalam memahami. Kecuali kalau memang dia tidak ada imannya, tidak ada imannya lah, pokoknya tidak muslim lah kecuali. Tapi kalau muslim itu masih kemungkinan untuk mendapatkan kenikmatan dari amal yang dilakukan oleh anak turunnya itu masih ada. Hingga termasuk haji. Bagaimana kalau orang tuaku belum haji? Ya udah dihajikan. Itu yang namanya haji wada, bukan ya? Bukan ya Ustadz, ya? Ya amanah kalau. Oh, itu yang sudah meninggal ya Ustadz, ya? Jadi memang ada yang harus dikhususkan seperti contoh haji. Nah, sementara kalau kita bicara kurban, ini ya bisa ada yang dikhususkan sebagaimana tadi Mas Subhi itu adalah menanyakan, sahabat Subhi itu menanyakan, dikhususkan untuk almarhum kakeknya, atau tidak dikhususkan karena memang kurban itu sesungguhnya untuk keluarga, bukan untuk perorangan. Sehingga Rasulullah pernah berkorban 1 ekor kambing untuk keluarga Muhammad dan 1 ekor kambing untuk Muhammad dan umat Islam seluruh dunia. Jadi kita ini sudah dikorbani oleh Rasulullah, termasuk kakek
Pak Subki, Mas Subki, sahabat Subki itu karena dia sudah masuk Islam, ya sudah dikorbankan oleh Rasulullah. Insya Allah. Begitu luar biasanya Rasulullah memikirkan nasib umat. Sementara kita sekarang itu kebanyakan orang itu memikirkan nasib sendiri. Mohon maaf, orang korupsi itu kan orang memikirkan nasib sendiri. Dan itu mudah kita jumpai. Korupsi, ya. Minimal dia hanya memikirkan anaknya. Ya, keluarganya mungkin ya. Sementara anak yang diberi makan dari barang haram ini akan mendatangkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti mohon maaf ini kasus yang siapa itu namanya yang memakai mobil Rubicon itu. Kasus tentang Menteri Keuangan ya Ustadz ya kalau nggak salah ya. Itulah. Maksudnya yang akhirnya nyerempet ke situ semua. Akhirnya sampai orang tuanya menjadi tersangka dan lain sebagainya. Ini kan patut diduga. Nah, aku tidak mengatakan. Tapi habis semua Ustadz ya. Habis semua itu Ustadz. Lah ya itu. Diambil negara maksudnya. Iya. Justru inilah yang saya katakan. Nanti mungkin perbuatan anak membuka tabir. Iya. Ya karena apa? Yang dimakan itu barangkali barang-barang yang haram. Barangkali loh, aku tidak menuduh loh. Ini saya cukup hati-hati karena ini masuk di YouTube. Iya, barangkali begitu. Maka disitulah pentingnya kita itu memberikan makanan yang halal, yang baik, biar barokah. Nah, kembali pada masalah pertanyaan tadi, baik sekali sebagai bentuk kasih sayang kepada orang tua yang telah meninggal, kakek yang telah meninggal. Semoga Allah menerima amal baik dan Allah mencatat Mas Subki, sahabat Subki termasuk anak yang soleh. Amin. Dan kalau seperti ini biasanya misalnya udah meniatkan untuk yang meninggal Ustadz, berarti kurbannya atas nama yang meninggal itu Ustadz ya? Ya. Karena innamal a'malu binniat. Wa innamali kulli mri'in manawa. Jadi amal perbuatan itu sangat tergantung pada niatnya. Maka disinilah pentingnya kita menata niat, pentingnya kita menata hati. Seperti Rasulullah meniatkan korban untuk keluarga, untuk semua muslim juga. Jadi satu keluarga satu kambing, kalau kita bicara cukup, tidak harus semuanya. Dan kalau bisa setiap keluarga itu 1 tahun selalu berkorban. Dan ada rumus untuk berkorban tidak kehilangan uang, ada itu Mbak Nada. Wah, bagaimana caranya Ustaz? Bagaimana caranya Ustaz? Caranya kita nabung. Setelah kita bisa untuk membeli 1 ekor kambing, kita belum berkorban. Tapi belikan kambing betina. Oh, ya. Digaduhke. Nah kalau kita ini gaduhke itu bahasa Indonesia apa ya Ustaz ya? Digaduhke bahasa Indonesia apa? Angel niku. Bukan menikahkan, bukan ya? Bukan, dipelihara oleh orang lain. Oh ya, baik. Itu loh. Nanti kita hanya mengambil bila lahir laki-laki. Contoh kalau lahir 2 perempuan semua, silahkan untuk kamu. Kalau lahir 3 perempuan semua, silahkan untuk kamu. Tapi kalau lahir laki-laki jamak perempuan atau 3 adalah itu laki-lakinya untuk aku. Akan aku gunakan untuk korban. Kalau keluar hanya 1 laki-laki karena akan aku gunakan untuk korban, maka yang separuh aku beli. Oh, seperti itu. Ini terus berjalan. Dan mohon maaf, ini aku cara korban begitu. Maka saya bisa setiap tahun korban dan tidak mengeluarkan kocek. Insya Allah termasuk
baik. Orang yang memelihara kambing itu juga senang, karena saya tidak pernah mengambil keuntungan. Dalam arti lahir perempuan 2 silakan untuk kamu. Dan kadang lahir 1 perempuan ya untuk kamu. Saya nggak akan mengambil dari yang perempuan. Berarti nanti pada saatnya misalkan lahir laki-laki dan itu nanti buat kurban, kita tidak apa ya, maksudnya mengerogoh kocek terlalu dalam ya Ustadz ya. Iya, ya paling-paling kalau hanya lahir 1, kebetulan kita hanya punya 1, anaknya itu hanya 1, dan itu lahirnya hanya 1, ya kita beli yang separuh. Jadi kalau itu kambingnya besar, umpamanya sampai 3 juta, ya kita memberikan mereka 1,5. Ya, tapi kan nggak sampai tidak beli semuanya. Ini sudah saya lakukan bertahun-tahun, bukan hanya baru kemarin. Ini jadi ilmu baru nih Ustadz. Siapa tahu ada juga yang akan meniru ya Ustadz ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.